Tes tes. Suara jelas ya. Kalau memang suaranya tidak jelas, teman-teman bisa ngomong di komentar ya. Welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, spesial tanggal 4 Februari 2021, tepatnya di hari Kamis di minggu pertama di bulan kedua. Ya, apa kabar? Ya, saya harap teman-teman sehat selalu, portofolionya juga sehat selalu. Ya, saya mau merimain buat teman-teman yang mungkin sudah profit, ya kalau bisa disisihkan untuk bersedekah, ya karena mau bagaimanapun apa yang kita dapat di dunia ini itu merupakan titipan. Ya, jadi alangkah baiknya kalau rezeki ini bisa kita sharing ya kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Ya, itu hal yang bagus ya. Berawal dari satu hal yang baik, nanti akan merambah ya, akan men-trigger hal-hal baik lagi di sekitar kita. Ya, itu bagus banget. Oke, lalu buat teman-teman yang mungkin kondisi portofolionya masih ombang-ambing, ya mungkin teman-teman harus lebih banyak giat belajar lagi, coba introspeksi, cari tahu letak salahnya di mana. Kok orang lain profit, kok gue nggak bisa ya? Oke, jadi kalau dibilang saham itu judi, saham itu buat bangkrut, buktinya banyak kok yang bisa make profit konsisten, bahkan sukses, bahkan ubah nasib di saham. Tandanya apa? Tandanya bahwa saham statement yang menyatakan bahwa saham itu judi, saham itu cuman bisa buat rugi, nggak bisa untung, itu salah. Itu jelas salah. Karena udah banyak banget contohnya. Ya, termasuk saya pribadi pun merasakan. Dulu saya berpikir, kayaknya saham ini permainan lah. Ya, 2 hari ini untung, besok rugi, besok lagi rugi lagi, besok rugi, besoknya lagi untung. Jadi dulu saya juga mengalami, saya bermindset bahwa loh, kok naik turun aja, di situ-situ aja, bahkan cenderungnya bahkan turun bukan naik. Ya, tapi ternyata setelah saya introspeksi, saya lihat di luar, loh, kok orang itu bisa ya, loh, kok dia bisa ya? Oh, ternyata setelah introspeksi, oh, cara trading gue yang salah. Ya, cara trading saya yang salah ternyata. Nah, setelah itu saya cari tahu, oh ternyata kalau teknik ini begini, oh kalau teknik ini begini. Latihan, praktek ya. Kalau ada pepatah itu istilahnya practice make perfect. Ya, jadi latihan itu membuat Anda jadi perfect. Atau istilah yang biasa kita dengar adalah bisa karena biasa. Ya, kalau Anda tidak mau belajar, Anda mau profit susah. Ya, setidaknya Anda harus punya motivasi dalam diri untuk make profit. Ya, begitu pula Anda yang join grup premium apapun, ya Anda kalau tidak ada motivasi untuk mau profit susah. Ya, karena kan di setiap grup premium kan itu ada rules-nya masing-masing, ya. Cara mereka trading kan beda-beda antara grup A, grup B, grup C. Nah, Anda ikutin rules-nya. Ya, kalau Anda tidak ikutin ya Anda akan merasa loh kok gue nggak cuan sendiri. Nah, itu salah. Atau grup free sekalipun dia kasih rekom misalnya kan. Nah, Anda ikutin ya, tipe grup A ini cara tradingnya seperti apa ya Anda ikutin kalau mau maksimal. Ya kalau Anda setengah-setengah, oh dia suruh beli ini nih, gue beli deh. Besoknya turun, Anda nggak terima. Loh, kok gue beli udah direkomendasiin malah turun ya? Ternyata setelah dicek, Anda nggak perhatiin area belinya. Anda nggak pakai money management. Ya itulah kesalahan-kesalahan yang terus diulang-ulang oleh para trader baru. Ya bahkan trader lama pun banyak juga yang begitu-gitu. Ya jadi kadang banyak banget, ini saya bukan nyindir ya, saya dulu juga pernah mengalami posisinya, loh kok portofolio nggak ada kemajuan. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Malah cenderung makin turun dari tahun ke tahun. Nah itu udah salah. Ya, bukan di sahamnya, di teknik dan cara trading Anda. Atau mungkin Anda nggak cocok trading, Anda cocok invest. Nah, itu bisa juga. Ya, jadi Anda harus introspeksi diri. Ya, itu remind saja biar Anda lebih semangat lagi. It's okay. Ya, trading ini bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan. Ya, trading ini kalau kita ngomong trading ini untuk jangka panjang kita, ya selagi kita bernafas, ya kita masih bisa trading. Jadi yang terpenting ialah bukan bagaimana kita bisa menghasilkan profit secara cepat dan banyak, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan profit secara konsisten di setiap waktunya. Itu yang penting. Ya.
kalau di bulan ini ada profit 30%, ya belum tentu besok ada 30% lagi. Lebih baik 5%, 5%, 5%, tapi konsisten sampai akhir tahun. Daripada bulan 1 30%, bulan kedua 10%, bulan ketiga misalnya minus 5%, bulan keempat minus 10%, bulan kelima plus 3%. Nah, itu kan nggak konsisten. Lebih baik 5% profit, 5% profit. Ya, akhir tahun 60%. Ya, kayak gitu. Mindset harus diubah. Jadi kalau mau sukses harus mau belajar. Ya, harus mau belajar. Ya, tapi kalau memang udah belajar sedemikian rupa, udah bener-bener, wah, udah bener-bener extra effort, ya, ngelakuin usaha sedemikian rupa, kalau masih tetap nggak menghasilkan, mungkin Anda nggak cocok trading, mungkin Anda cocok ke invest. Jangan dipaksa, ada loh, ya, saya ada ketemu dulu teman saya, itu mau diajari segimanapun, saya bahkan kasih trik-trik saya, trik-trik yang benar-benar saya pakai, dia pun tetap kagak profit. Nah, tapi ketika dia beralih di invest, oh, sekarang enak aja dia. Bisa lanjut kerja, ngurusin usaha orang tuanya, duit jalan terus dari invest. Nah, jadi Anda harus tentuin. Ya, mungkin next topik saya akan coba buat, ya, topik sekitar bagaimana cara menentukan apakah saya seorang trader atau saya seorang investor. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, lalu berikutnya ya buat yang mau join VVIP silakan. Oh ya, sebelum itu karena belakangan ini sedang ramai terkait pom-pom influencer saham, pom-pom saham, dan juga sampai membuat tanda tangan petisi dan lain sebagainya, saya, Om Silent, mewakili Silent Trader Academy beserta grup premium kami, VVIP Silent Trader, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan petisi-petisi yang di luar, ya. Jadi jangan mentang-mentang namanya sama-sama VVIP, ya, itu jelas berbeda, ya, tidak bisa disamakan. Ya, jadi yang harus teman-teman ketahui ialah pada dasarnya segala analisa pendapat saya, baik itu di grup VVIP kami, grup premium kami, ataupun di YouTube channel yang sedang ada tonton ini semua hanya pure analisa dan pendapat dari saya. Ya, tidak ada ajakan menjual, tidak ada ajakan membeli. Em, Mau ikut silakan, mau nggak ikut silakan. Ya, Anda silakan analisa ulang, ya, disclaimer on. Jadi saya ngomong gini biar semua clear. Ya, tapi alhamdulillah lah ya penonton Silent Trader aman. Bahkan harusnya teman-teman Silent Trader ini kan lebih dapat banyak benefit pasti kalau nonton ini. Ya, tapi kan di luar kan lagi banyak nih ya kekacauan-kekacauan di luar sana, ya hati-hati ya. Makanya pilih grup yang benar-benar mengayomi. Oke. Nah, lalu berikutnya kita akan langsung bahas saham. Ya, jadi sesuai topik kita hari ini adalah sektor bank yang berjaya. Ya, di mana kita ketahui agak aneh. Anehnya kenapa? Karena kita ketahui sektor bank ini kan laporan keuangan kan pada anjlok. Ya, minggu kemarin kalau nggak salah ya pada viral BMRI, BBRI pada ARB gitu kan, gara-gara laporan keuangan anjlok, tapi sekarang hari ini terbang lagi. Tandanya apa? Tandanya memang penurunan yang terjadi ini ya sudah price in. Orang sudah tahu. Ya, kita semua sudah tahu laporan tahunan 2020 pasti turun dibandingkan 2019. Ya, karena pandemik. Kalau naik justru ini jangan-jangan eh, kena kena ini lagi ya, di markup istilahnya, ataupun direkayasa laporan keuangan. Ya, kalau sampai tiba-tiba 2020 lebih baik, aneh justru. Ya, jadi nggak heran kalau turun. Ya, tapi kan balik lagi, untuk di bank Anda nggak bisa cek dia punya laba. Bisa, itu salah satu indikator lah ya. Tapi untuk bank itu ada hal lain yang harus Anda cek. Ya, salah satunya yang paling gampang rasio perbankan. NPL gross-nya, NPL net-nya, BOPO, ya, beban operasional, pendapatan operasional, eh, lalu banyak lah, ya, Anda cek saja di annual report itu tiap tahun dia buka, dia kasih itu rasio-rasionya. Nah, Anda harus bisa memahami, ya, rasio-rasio perbankan tersebut. Terakhir saya cek kuartal 3 masih bagus, nggak ada masalah. Ya, tandanya ya masih sehat, seperti itu. Sejauh ini masih sehat. Ya, nah lalu berikutnya buat yang sudah
terutama member VVIP ya, buat yang sudah ambil BMRI, BNI, BRI di ARB, buat invest waktu dia kemarin pada drop, harusnya Anda sudah profit lumayan. Ya jadi kalau ada saham-saham perbankan itu tiba-tiba diguyur, ya itu Anda bisa spekulasi. Ya, Anda bisa spekulasi beli, nggak apa-apa. Ya, karena untuk investasi ketika sahamnya turun 7% itu kesempatan. Karena saham bank itu jarang turun 7%, naik pun jarang 7%. Jadi manfaatin. Ya, hari ini di hari Rabu, ini Rabu ya. Ya, BBRI sempat naik 2%, BBCA juga sempat hampir 3%, BMRI 2%, yang paling kencang BBNI. Ini salah satu adalah saya. Setiap saya ada yang nanya, Om, rekomendasi saham yang bagus apa? BBNI. Om, rekomendasi saham yang bagus apa? Ya BBNI. Nah, ini kan kemarin hampir ARB ya. Nah, ini kesempatan ini. Anda dapat serok di 5.400, sekarang sudah mau 20% loh. Nah, kan udah cuan, udah TP aja, nggak apa-apa, itu turun baru entry lagi. Atau buat invest skip saja, ya. Jadi manfaatin. Ya, saya lupa, saya share di grup free atau enggak. Tapi kalau di grup di channel saya ada bilang. Coba ya. Ini ya. Just info yang mau beli BMRI untuk invest bisa cicil, BRI bisa cicil. Ya. Jadi lumayan. Om, kalau pegas gimana? Harus kuat di atas 1.500. Oke. Nah, ya saya karena sering banyak bahas konsul ya, saya udah paham support resist beberapa saham itu, saya udah di luar otak, jadi udah tahu angkanya. Ya, kayak gitulah kurang lebih. Nah, lalu pertanyaannya, sektor bank ini masih kuat atau enggak? Ya. Nah, biasanya sektor bank itu jarang rally terus-terusan, apalagi nih banknya kan bank Big Four ya, bank buku 4 ya, Big Four-nya lah, yaitu BRI, BNI, BMRI dan BBCA. Ya, tapi sekarang ada satu lagi itu BRIS. Ya, ini nggak tahu nih udah bank buku 4 belum ya? Belum kayaknya ya. Nah, tapi BRIS ini market cap-nya ya itu udah peringkat 10 kalau tidak salah per 1 Februari market cap dari seorang BRIS. Jadi pergerakan BRIS nantinya akan cukup mempengaruhi pergerakan IHSG. Ya, karena 10 top 10 market cap ini udah masuk big caps BRIS sekarang. Ya, jadi pergerakannya benar-benar sangat volatile nantinya. Ya, akan sangat cukup mempengaruhi pergerakan dari IHSG. Ya, lalu sektor bank tadi pada naik, BJTM, ya, BJBR, oke, bank-bank kecil juga BBNI, MCOR coba nih, MCOR juga naik, BBKP juga. Jadi saham-saham sektor bank ini lagi hits banget. Ya, tandanya apa? Tandanya adalah kita harus bersyukur bahwa sektor bank ini masih ditahan ataupun masih diakumulasi. Tandanya sebagai leading indicator dari perekonomian juga, sektor bank ini menandakan bahwa ya investor, terutama investor institusi ataupun asing ini masih optimis dengan ekonomi kita. Ya, karena kalau sampai mereka pun tidak ingin investasi di saham perbankan, maka udah tanda tanya, wah ini berarti ekonomi kita mungkin bisa anjlok, mungkin bisa resesi, ya, ataupun bahkan bisa depresi, sehingga asing ataupun investor luar tidak mau berinvestasi di kita. Tapi nyatanya bisa. Ya, nyatanya hari Rabu ini asing masih beli. Ya, lumayan di buyback lagi gitu ya. Sekitar 200 miliar di reguler dan 4 triliun ya di nego. Saya penasaran di nego ini siapa? Oh, ternyata Sido. Ya, ya ini lagi diperbincangkan nih ya. Katanya dia mau jual treasury shares-nya, mungkin ini. Ya, Sido, kita abaikan saja, tapi yang jelas ya BBNI, BBCA, BRIS asing masuk banyak, Antam dan lain-lain.
Ya, sedangkan yang jualan BMRI masih jualan karena BMRI ya salah satu yang kena berita. Ya, lalu PTBA Adro, mumpung saya masih ingat akan saya bahas. Nah, untuk PTBA dan Adro, ini kan harga batu baranya kan belum belum bisa menguat lagi, teman-teman. Dan ya kalau saham komoditis, salah satu dongkrak dia untuk naik ya komoditisnya, ya the price of commodity-nya. Jadi Anda harus perhatikan komoditinya dari batu bara. Nah, untuk batu bara kan masih masih koreksi ya setahu saya. Cek aja coba. Ya, kita cek. Gold udah mulai tanda rebound, good sinyal. Palm oil sudah runtuh, ya meskipun sahamnya tadi beberapa terlihat naik. Nikel pun nggak kuat, ya. Mana kok? Ya, nah, ya ini per 2 Februari ya, update-nya berarti per kemarin ya di hari Selasa. Ini harga batu bara masih minus 3%, bahkan selama seminggu kemarin turun 8%. Artinya ya udah nggak ada harapan untuk saat ini. Ya, mau bandar pun kalau mau ngangkat barang dia harus tunggu momentum yang tepat, karena untuk semacam agro maksudnya PTBA, ITMG ini dia untuk gerakin saham ini nggak mudah. Beda sama saham-saham yang potensi ratusan persen di luaran, itu kan market cap kecil, gampang aja dia beli 10M bisa arah. Nah, tapi kalau Adro 10M itu paling naik 5 poin, 5 tick. Ya, paling naik 5% 10M. Habis itu turun lagi. Artinya bandar ataupun asing di sini, big player di saham-saham batu bara terutamanya PTBA dan Adro ini apa ya? Dia harus butuh katalis dan momentum. Ya, harus butuh sentimen. Sentimen ada ya paling simpel ya sentimen dari harga batu bara. Ya, contoh, sekarang sentimen market, oke lah marketnya sudah mulai stabil. Tapi batu baranya makin turun. Ya susah, karena ketika bandara mau beli, investor retail ataupun institusi lain mungkin jualan karena batu bara makin turun. Nah, itu yang berbahaya. Ya, jadi untuk Adro hati-hati, dia sudah break, dia punya trend lainnya. Ini sekarang sudah pas-pasan di moving average 200-nya. Harusnya akan terjadi technical rebound dulu, tapi kalau harga call-nya masih ngedrop, bisa di breakdown. Hati-hati. Ya, ini sudah sangat crucial sekali jatuhnya. Support kuatnya sudah dijebol, ya support kuatnya di 1000, ya. Ya, let's say di 1200-an. Ya, support kuat Adro di 1200-an. Ya, 1230, 1240. Next support untuk Adro itu ada di sekitar 1000-an. Ya, sekitar ini supportnya banyak ya. Supportnya cukup banyak, tapi ya kalau Anda mau coba kita cek pakai weekly. Uh, Ya, di sekitar 1000-an ya. 1000-an terlihat support ya 980 sampai 1000 terlihat support yang cukup kuat. Nah, ini ya, permasalahannya Anda nggak mungkin nungguin sampai ke bawah kan. Kalau Anda beli di pucuk, ya Anda masa harus tungguin sampai ke 1000, itu masih bisa minus 17% lagi. Jadi agak nggak mungkin. Nah, maka dari itu bagi pemegang Adro, saran saya kalau porsinya belum gede gitu ya. Kalau porsinya belum banyak, ya Anda kurangin muatan dulu nggak apa-apa. Nanti muatan yang sudah Anda jual, uangnya Anda untuk average down. Kalau Anda memang mau, ya let's say Anda mau invest. Adro oke, dividen gede. Perusahaannya yang nggak aneh-aneh lah. Cuman ya pergerakannya ngikutin harga komoditis. Ya, meskipun saya nggak nyaranin investasi di saham seperti ini. Ya, kecuali investasi Anda incer dividen silahkan. Tapi kalau cuma incer capital gain, kurang cocok untuk saat ini. Oke, berikutnya juga PTBA, dia sudah breakdown 2500, hati-hati ketika dia sudah breakdown 2500, tandanya adalah support kuatnya sudah ditembus, hati-hati teman-teman, support kuat berikutnya sudah mulai cukup jauh, di sekitar 2350 hingga 2300, ya bahkan support benar-benar kuatnya di 2200.
cukup jauh ya, jadi Anda harus pikir ulang ya. Ada dari PTBA sama nggak cocok untuk capital gain saat ini, tapi sangat cocok untuk dividen. Kalau Anda mau cari dividen silahkan ya, Anda tentuin, tapi dia secara teknikal saat ini benar-benar udah breakdown ya. Em, Patokan dia rebound mungkin ketika harga call-nya rebound. Tenang aja, harga call seturun-turunnya pun dia akan mengalami technical rebound, pasti ya, pasti. Jadi tapi saya nggak tahu kapan karena saya nggak ngamatin komoditiesnya. Oke, itu buat titipan. Kalau emang Anda sudah punya di bawah ya TP dulu aja, nggak apa-apa. Kecuali emang Anda benar-benar invest 5 tahun, silahkan. Ya, keep dulu nggak apa-apa. Oke, lalu berikutnya adalah watchlist kita. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat. Medco lumayan ya, teman-teman. Medco sempat 5%, Akra juga ya. Akra 4%, ini saham-saham minyak yang sudah saya notice ya. Lalu kalau kita cek harga oil juga masih masih mencoba menguat ya, artinya ialah masih bagus sekali untuk harga oil ini 3 hari rally, dan kalau market kita mendukung maka saham-saham seperti ini akan sangat menarik ya. Elsa, Akra dan Medco masih bisa kita lirik. Oke, tapi cek dulu ya, cek dulu market. Nanti habis ini kita bahas market. Oke, lalu berikutnya sektor yang bisa dilirik ialah ketika bank, biasanya bank itu sangat relate biasanya dengan sektor property and construction. Ya, tapi kalau kita cek properti, beberapa saham properti LPKR, LPCK, Citra, oh no, BSDE, SMRA, Pakuwon, APLN, Asri, ya yang naik LPKR doang ya. Lalu deal ya, ini naik tipis, tapi LPKR yang naik sangat kencang. Saya nggak tahu karena saya nggak udah lepas sahamnya, tapi ada yang menarik lagi ialah ini properti komersial ya. Jadi kalau sektor properti itu ada dua, teman-teman. Ada properti residensial ya, yaitu properti emiten yang fokusnya jualan landed house ya, rumah tinggal, rumah tapak ya, ataupun ya apartemen ya. Dan kedua ialah properti komersial ya, artinya ialah dia jualan seperti misalnya gudang atau lahan-lahan untuk pabrik, atau misalnya dia gedung-gedung perkantoran atau mall. Nah, itu saham-saham seperti itu masuk ke dalam properti komersial. Ya, memang di dalam sektor bursa efek Anda tidak temuin. Karena di bursa efek itu sektor gedenya property and construction setahu saya. Ya, building and construction. Nah, habis itu di subsektor baru dipecah antara properti dan konstruksi. Ya, konstruksi pun setahu saya itu kegabung ke dalam utilities dan energi juga. Ya, jadi tidak dijelaskan secara spesifik, tapi secara bisnis model, ini ilmu baru mungkin buat teman-teman yang belum paham, ini beda. Ya, jadi sektor-sektor seperti BES, ya Bekasi Fajar, ini memang emiten-emiten yang jualannya jualan lahan, jualan gudang, pabrik, ya pokoknya intinya untuk kegiatan komersil dan industri. Ya, begitu pula dengan Kija, ya, eh, lalu juga SSIA. Nah, ini terlihat naiknya sangat signifikan. Ya, SSIA kita sempat trading, selamat untuk member VVIP, ya profit kalau Anda kawal trailing stop udah profit sekitar 7%, ya 7%-an. Nah, lalu ada MMLP, ini sektor gudang. Nah, sektor yang kencang ini sektornya sektor gudang. Ya, sektor-sektor properti komersil. Nah, kalau memang besok masih kuat lanjut, ya mungkin masih bisa kita jadikan watchlist ya untuk perdagangan besok. Oke, nah salah satu yang cukup menarik ya SSIA. Ya, meskipun naiknya sudah cukup tinggi ya, sangat rawan taking profit, tapi yang Anda harus cek ialah pertama volumenya. Volume perdagangan SSIA merupakan volume tertingginya sejak kapan nih? Ya, bahkan udah sejak dari tahun lalu ya, jadi sudah merupakan volume tertingginya sepanjang beberapa tahun terakhir ya. Saya nggak tahu ada berita apa terkait emiten ini
Ya, tapi yang jelas kalau kita perhatikan, ya, CCSKI ini jualan retail, sisanya yang beli cukup jumbo RX, DX, YUCS. Ya, jadi ini akumulasi yang sangat masif, di mana YU dan CS-nya juga merupakan broker asing. Ya, kalau RX memang saya kenal dari dulu dia yang jaga harga saham SSIA. Ya, untuk SSIA sangat menarik, harga rata-ratanya pun di 505, 515. Oke, sebentar teman-teman ya, ada telepon. Oke, tadi nyampe mana nih? Ya, maaf ada teleponnya dari bandar. Ya, bercanda. Nah, SSIA ya, jadi menarik banget. Volume tinggi disertai akumulasi tinggi sangat menarik. Tapi hati-hati ya, kalau marketnya nggak kuat, mungkin dia akan terkoreksi. Tapi ini mungkin bisa masuk swing kalau teman-teman mau. Ya, jadi selagi dia di atas 500 gitu kan, ini masih bisa kalau teman-teman mau hold. Atau sih dia sebenarnya support kuatnya di sini ya di 476. Artinya selagi dia masih kuat di atas 476 meskipun koreksi masih oke ya karena dia akan koreksi perlahan baru naik lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk SSIA masih oke banget. Ya, asing beli banyak ya pasti ada something lah. Intinya ini harga rata-rata masih mirip. Ya, bahkan DX pun harga beli 515 ya. Baru profit sekitar nggak nyampe 4%. Jadi masih menarik untuk SSIA. Ya, sektor properti komersil, properti residential juga masih bisa dilirik. Ya, ini sudah melihat ada fight back, perlawanan, lalu WSKT, Wika, properti. Coba kita cek. Kurang oke. Nah, lalu kita bahas market. Saya lupa bahas market. Hari ini market ini bentuk insight bar. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu insight bar ini sebenarnya bahasa kerennya aja sih ya, bahasa analis di mana ada mother candle. Ya, ini bahasa kerennya lagi mother candle. Ini ada anaknya. Jadi kalau dilihat ya kayak orang mengandung. Ya, di mana si anak ini karakteristik candlenya nggak lebih tinggi dari ibu, nggak lebih pendek dari si ibu. Jadi ya di dalam. Makanya dia bilang di inside bar. Ya, tapi saya juga nggak peduli ya. Karena saya bukan tipe trader yang ngapalin pola-pola ataupun nama-nama. Ya, nama-nama candlestick kan ada nih. Rising tree method, ya lalu apalagi misalnya bullish engulfing, ya. Lalu falling wedge, ya. Lalu misalnya lagi tree dark cloud, wow awan hitam, gila mentang-mentang musim hujan ya kan awannya mendung, ya ada dark cloudnya dan lain-lain. Wah lucu-lucu, tapi nggak penting ya. Yang penting itu Anda tahu maksudnya apa, ya. Jadi jadi lucunya gini, kadang banyak juga yang tanya ke saya, Om ini bullish engulfing ya? Saya jawab aja, iya bullish engulfing. Ya, justru dia nanya balik, oh berarti kalau kayak gini, ini harga sahamnya kemungkinan naik atau turun ya Om? Lah, dalam hati saya, wah berarti nih anak cuma ngapalin, ini bullish engulfing, ini bullish harami, ini bearish harami, ini bearish engulfing. Tapi dia nggak paham maksud dari candle ini apa. Nah ini yang bahaya. Nah, jujur kalau Anda tanya saya nggak tahu sih formasi-formasi itu. Saya harus buka catatan. Ya, tapi kalau cara yang penting ialah cara baca. Ya, kita tahu candle ini begini maksudnya apa. Nah, itu yang penting. Ya, jadi Anda harus jadi trader yang bijak. Jangan sosok keren lah. Ya, kalau di luar kan, wah bahasanya bahasa analis keren banget, terkesan intelektual. Padahal ya kalau dia nggak bisa baca dan take action, buat apa juga? Gitu. Ya, mending terlihat bodoh tapi tepat daripada terlihat pintar tapi tidak tepat, kan gitu. Ya. Nah, lalu berikutnya ini market benar-benar lagi galau. Ya, alasannya mudah. Ya, stimulus bagus nggak ada, stimulus jelek ya juga nggak ada. Ya, jadi kalau stimulus bagus, angka COVID menurun, berita vaksinasi berhasil, GDP kita nih dekat-dekat itu lebih baik dibandingkan ekspektasi. Lalu data-data rilis ekonomi membaik. Lalu ya dari global kebijakan US disambut meriah oleh investor. Udah, itu berita-berita stimulus ya.
Nah, lalu berita-berita jelek, COVID semakin tinggi, wacana lockdown ketat, wacana PSBB total, lalu kebijakan dari US yang mengancam perang dagang tetap dilanjutkan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kedua stimulus jelek dan baik ini belum ada, belum keluar, tapi ini udah menghantui. Jadi market benar-benar berada di tengah-tengah. Ya, ada isu bagus dikit keangkat, isu jelek dikit ngedrop. Jadi benar-benar market sangat amat volatile. Nah, candle hari terakhir ini menunjukkan bahwa market penuh dengan ketidakpastian. Ya, jadi balik lagi seperti yang saya bilang, kemungkinan market saat ini baru dua, dia sideways atau lanjut turun. Ya, tapi turun pun selagi dia tidak buat low baru atau dia tertahan di trendline sini ya aman. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir. Lalu ya batas kita sementara support psikologis ya di 6.000. Artinya dari kemarin market masih coba kuat bertahan di atas 6.000. Ya tandanya ya setidaknya kita nggak perlu mikir dulu akan terjadi seperti kemarin. Panic selling gila-gilaan. Ya, semoga tidak. Ya, semoga tidak terjadi. Jadi, kalau market seperti ini saya no comment ya. Kita bisa ambil patokan pakai Dow Jones-nya. Ya, untuk Dow Jones-nya sendiri kalau Anda perhatikan oh, bursa 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 Europe masih oke ya, masih naik. Ya, nah kalau Anda lihat kan Dow Jones kan mulai naik lagi nih. Ya, closingnya pun juga masih oke. Jadi kalau memang ini masih berlanjut, ya mungkin akan menjadi katalis lagi untuk market setidaknya nggak turun. Ya, setidaknya nggak turun. Ya, jadi kita cek saja. Ya, kita cek saja nanti seperti apa. Intinya market akan lebih sideways, tapi masih rawan correction, ya karena sudah naik cukup banyak. Tapi selagi dia tidak close ataupun masih bertahan di 6.000, masih aman. Ya, mungkin dia akan sideways. Ya, dia mungkin akan sideways. Ya, tapi hati-hati tetap stay on focus. Ya, ini sudah ke reject artinya bahwa memang market masih ketahan. Ya, jadi dia akan bergerak di range sempit ini sambil menunggu sentimen yang bagus. Ya, kita doakan sih market nggak buat head and shoulders. Kan gitu. Ya, kalau dia buat head and shoulders dia akan breakdown ke bawah ya potensi downside-nya ke 5.350. Jauh banget ya. Downside-nya jauh banget. Jadi terlalu beresiko ya untuk saat ini market terlalu berisiko kayak gitu ya, jadi kita tetap trading sesuai dengan plan, harus cut loss ya cut loss, harus TP ya TP, buat yang suka pakai margin nggak apa-apa sih sebenarnya, pakai margin nggak apa-apa tapi yang penting Anda siap konsekuensi. Nah masalah kan Anda pakai margin tapi Anda nggak siap ya, Anda pakai margin tapi teknik Anda salah, nah itu yang mematikan ya. Tapi selagi hal tersebut tidak Anda lakukan, sah-sah saja kalau Anda mau pakai margin all in terserah, tapi Anda jangan sampai jadi panic selling ataupun trade plan-nya keganggu gara-gara Anda all in. Contoh Anda all in dengan asumsi yakin naik, besok turun Anda nggak siap cut loss, di keep. Nah di keep nyangkut, baru deh. Aduh, gue pensiun aja deh. Padahal yang buat pensiun bukan sahamnya, yaitu diri kitanya sendiri. Iya dah. Ya, jadi Anda kadang kita ini manusia lebih sering nyalahin orang gitu. Mengkambing hitamkan, mengadu domba. Ya, kita melimpahkan kesalahan yang sebenarnya kesalahan diri sendiri, kita limpahkan ke orang lain. Padahal kita kadang nggak introspeksi. Oh iya ya, coba gue nggak all in. Gue nggak panik tuh. Contoh, Juste saya udah kejual, hari loss itu 20% lebih. Ya, nyesek nggak? Ya nyesek. Cuman kan memang sudah tahu konsekuensi trading. Ya, dan juga pakai money management 10% dari modal. Ya sudah, aman. Nah, kayak gitu. Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi penting untuk Anda belajar terus. Ya, di sini Anda kalau sering nonton saya, Anda dapat ilmu lah. Ya, jadi itu watchlist kita, minyak masih bisa diperhatikan, lalu property construction, terutama properti komersil masih bisa diperhatikan, ya. Lalu mungkin keras juga Anda bisa perhatikan, ini bagus sekali. Ya, untuk keras ini masih bagus. Lalu mungkin bisa menjadi mainan baru kita, ini ada Breeze di mana market cap-nya sudah besar gitu ya. Jadi Breeze ini menarik banget hari ini. Akumulasi asingnya gede banget ya. Jadi kalau Anda perhatikan jumbo sekali
ya akumulasi asingnya itu hampir 100 miliar, harga rata-ratanya pun masih di sekitar 2660 ya ke 2750 itu bahkan belum sampai 4%-nya, baru sekitar 3%, artinya masih sangat menarik sekali pergerakan asingnya. Kalau market mendukung bahkan ini bentuk pola W jadinya. Ya, jadi ya ini pola W kecil, kalau bisa seperti ini bagus. Ya, intinya ialah untuk BRIS ini perihal fundamentalnya saya harus cek dulu. Nanti kalau saya sudah ada reportnya saya info, tapi yang jelas patokan teknikalnya itu di 2500 teman-teman. Jadi selagi dia masih kuat di atas 2500, Anda hold masih boleh. Ini lagi sideways juga. Nyari pijakan untuk di aku. Ya, kalau sektor bank masih lanjut, mungkin BRIS masih sangat prospek karena time frame kecilnya pun ya time frame kecilnya pun dia breakout ya, lalu ya lalu juga di sini breakout juga, jadi ini sudah confirm ya untuk BRIS. Cuman ya tergantung lah kondisi market kayak gimana ya, tetap disiplin. Lalu yang buat jelek market hari ini adalah closingnya ngedrop. Kenapa? Karena BBCA-nya kena aksi TP ya. Nah ini BBCA dari sini ke sini, dari close 34700 lalu langsung terjun ke sini, langsung turun 1,65%, market langsung ngedrop hampir 0,4%. Jadi Anda bisa bayangin BBCA ini benar-benar ya, BBCA ini benar-benar sangat berpengaruh. BCA BBR ini sangat amat mempengaruhi pergerakan IHSG. Ya. Tapi so far bagus ya. BBRI gitu kan. Asingnya masih masuk meskipun nggak banyak, BBCA juga asingnya masih oke banget. Lalu BMRI jualan, BBNI tapi masih aku. Jadi masih bagus. Ya, sejauh ini masih aman. Oke, mungkin itu dulu ya. Ada yang mau ditanyakan segala macam konsultasi silakan chat di kolom komentar, nanti saya balas ya. Ataupun mau saya tag sudah profit apa, sudah cut loss apa, Anda bisa chat di kolom komentar. Oke, saya tutup. Thank you banget untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Sukses terus untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa share video ini. Karena video ini gratis dan tentunya ketika semakin banyak di-share, semakin banyak orang yang dapat benefit. Jangan lupa subscribe juga, nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.